DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen di hari Selasa ini. Dengan demikian, Belait Hukum Pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia. Selanjutnya nanti KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk ditekan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke dalam lembar negara. Wow, for your information aja nih Rock Lovers, paripurna untuk pengesahan yang terus tertunda ini sejak mendekati akhir masa bakti DPR periode 2014-2019 karena gelombang aksi pada saat itu dikebut meskipun masih banyak pasal yang dinilai publik tuh bermasalah atau kontroversial jadi undang-undang dalam paripurna DPR. Ya, kalau Rock Lovers ingat, sejumlah kalangan publik dari mulai jurnalis, praktisi hukum hingga aktivis HAM dan mahasiswa masih melihat materi dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini masih kacau dan memuat pasal-pasal yang bermasalah. Ada beberapa pasal nih yang dinilai publik tuh masih bermasalah dan bisa mengarah ke kriminalisasi. Dalam draft RKUHP dalam naskah RKUHP terbaru per 30 November 2022 seperti penghinaan terhadap presiden. Dalam draft itu menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wapres dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian di pasal 218 ayat 2 menyatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku jika perbuatannya dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pada bagian penjelasan pasal 218 ayat 2 dinyatakan bahwa hal yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum ini adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan salah satunya lewat aksi unjuk rasa atau demonstrasi, kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden atau wakil presiden. Aksi atau kebebasan berekspresi ini pun diberi embel-embel bersifat konstruktif. Lalu pasal yang selanjutnya adalah pasal makar pada pasal 192 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan pada pasal 193 ayat 1 mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu pasal 193 ayat 2 menyatakan pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah penghinaan lambang negara. Ini mengatur ancaman pidana bagi penghinaan lambang negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 349 dan pasal tersebut inilah merupakan delik aduan. Pada ayat 1 disebutkan setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya pun bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Lalu pada pasal 350 pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri. Dan sejumlah lembaga itu harus dihormati, guys. Selanjutnya ada pidana demo tanpa pemberitahuan. Nah, dalam draft RKUHP ini turut memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal ini tertuang dalam pasal 256. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi masyarakat sipil juga mengatakan pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo. Next ada berita bohong. RKUHP mengatur soal penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media. Pada pasal 263 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan
Padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda 200 juta rupiah. RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Hal ini tertuang dalam pasal 264. Jadi itu pasal-pasal yang Reta bacakan tadi itu pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan bisa mengarah ke kriminalisasi. Terus kenapa sih pemerintah hingga DPR ini ngotot banget untuk mengesahkan RKUHP padahal penuh dengan kontroversial? Hal ini tuh menimbulkan dugaan ada transaksi antara pemerintah dan DPR dalam substansi dalam RKUHP yang menguntungkan kekuasaan sehingga rencana itu harus segera disahkan nih. Kalau dari pandangan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ini berpandangan DPR tengah belajar dari pengalaman demo besar-besaran menolak RKUHP pada tahun 2019 lalu. Pada masa itu kan penolakan besar banget nih dari masyarakat sehingga DPR dan pemerintah pun ngotot untuk segera mengesahkan sebelum terjadinya demo besar-besaran. Waduh, kalau udah kayak gini bakal ada demo besar-besaran gak ya? Apalagi RKUHP ini udah disahkan menjadi undang-undang. Waduh, bukan makan nasi, bukan makan ayam goreng, padahal banyak banget makanan enak-enak di dunia ini guys. Kenapa harus makan receh? Tim dokter bedah berhasil mengangkat sekitar 187 uang koin dari pria pemakan receh. Tuh, sampai dikasih julukan pemakan receh dari distrik Bagalkot di negara bagian Karnataka, India Selatan. Pria 58 tahun ini juga dinilai mengalami kondisi gangguan kejiwaan. Nah, dokter menyebut bahwa pria ini sempat mengeluhkan rasa sakit di bagian perut dan muntah-muntah beberapa kali. Dokter bedah internis di Rumah Sakit HSK Bengaluru, Eswar Kalaburgi mengatakan, pria yang didiagnosa mengidap skizofrenia ini sudah menelan koin-koin selama 2 hingga 3 bulan. Dan sebanyak 187 uang koin yang berhasil diangkat dari perut pria ini mencapai 1,5 kg. Ada total 56 koin yang merupakan pecahan 5 rupiah, 51 koin 2 rupiah, sedangkan 80 keping lainnya adalah pecahan 1 rupiah. Dan kalian tahu nggak, pasien yang mengalami pembedahan ini sama sekali nggak sadar kalau dia tuh udah makan uang receh tersebut. Waduh, bisa nggak sadar gitu ya? Dan pembedahan ini memakan waktu hingga lebih dari 2 jam untuk mengeluarkan 187 koin dari perut pria India tersebut gitu. Sebenarnya sih ya gimana ya, ternyata kan dia juga ada gangguan kejiwaan ya, itu mungkin juga menyebabkan dia tanpa sadar sudah mengkonsumsi koin-koin ini, uang-uang koin guys. Aduh, gimana sakitnya itu ya, rokover rata tuh aja kemakan tulang sakit ya, apalagi koin guys ya. Kalau tulang kan nyangkut ya di leher tuh kadang buat sakit ya, keselak tulang tuh sakit banget. Nah ini koin logam bisa ya ketelan ya, aduh. Demo memprotes kebijakan lockdown COVID-19 di China yang ketat terus-menerus meluas hingga kini mendorong ratusan mahasiswa di Wuhan juga ikut menggelar unjuk rasa serupa. Para mahasiswa ini memprotes kebijakan nol COVID-19 China yang ikut diterapkan oleh kampus. Kebijakan nol COVID-19 ini menerapkan penutupan wilayah atau lockdown pada suatu gedung, kompleks, distrik, hingga kota dan provinsi jika terdapat klaster penularan COVID-19 yang dianggap mengancam meski hanya beberapa kasus saja. Ya, pokoknya para mahasiswa ini nggak senang banget deh dengan peraturan yang ketat dan membingungkan sehingga mempersulit situasi di saat perlu meninggalkan kampus atau pulang ke kampung halaman mereka. Dan para mahasiswa ini juga kesal banget ya dengan pengujian COVID-19 yang terus berlanjut dan toko-toko di kampus yang menjual makanan pun akhirnya tutup karena kan lockdownnya yang begitu ketat nih. Meski begitu, protes di Universitas Wuhan berlangsung damai dan tertib. Para mahasiswa juga tampaknya menghindari melanggar batas-batas berdemo dari Partai Komunis. Sebuah pesan yang seolah-olah berasal dari penyelenggara protes meminta mereka untuk tidak membawa kertas kosong yang menjadi simbol unjuk rasa di China belakangan ini dan tidak menggiring topik politik gitu. Karena memang kalau untuk di China sendiri tuh permasalahannya masih COVID ya. Apalagi China ini kan juga menjadi salah satu negara yang ketat banget sama lockdownnya itu loh. Karena ya kebijakan nol COVID ya. Semoga aja sih untuk COVID ya ini bisa segera berakhir lah ya impian kita bersama di tahun 2022 ini. Semoga dengan berakhirnya tahun 2022 berakhir pula pandemi ini. Amin.
Korea Selatan harus menghentikan langkah mereka di 16 besar Piala Dunia karena Brazil memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah menang telak 4-1 atas Korea Selatan pada 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion 947 Doha Selasa hari ini. 4 gol diciptakan Brazil di babak pertama dan performa luar biasa di 45 menit pertama, guys. Dan ya, lagi-lagi tim Asia harus berpuas diri. Kemarin Jepang, sekarang Korea Selatan. It's okay, tapi untuk mereka sampai di tahap ini pun tuh udah luar biasa banget ya. Jepang, Korea Selatan udah sampai di sini tuh keren banget. Asia Pride, bangga banget sama mereka. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.